teman-teman. Hari ini kita akan kembali memulai ibadah live secara live. Semoga teman-teman di rumah bisa mengikuti ibadah ini dan bisa selalu menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berbicara atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami mengucap syukur karena kami ada sampai saat ini. Semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan sharing bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, anak muda sekalian. Tema kali ini kita akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Berbuah lebat di dalam Tuhan itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi berapa banyak orang Kristen yang tidak berbuah? Berapa banyak orang Kristen yang menempati bumi tanpa menerima anugerah, bahkan menghamburkan waktunya secara sia-sia. Jadi anak muda sekarang ini mari kita semua introspeksi diri dan kembali kepada sumber kekuatan yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, alangkah kecewanya pada waktu Tuhan berkata kepada umat Israel, kepada orang-orang Israel, bukankah yang kutanam adalah anggur yang manis? Mengapa menghasilkan buah yang asam? Alangkah kecewanya pada waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon yang 3 tahun tidak berbuah yang seharusnya ditebang, namun Tuhan dengan penuh kesabaran masih memberikan 1 tahun lagi, serta menunggu buah yang diharapkan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah seperti yang diharapkan Tuhan? Menjadi pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Ini Yesus yang berkata ya teman-teman. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting-ranting yang tidak terpakai lagi, dan ranting itu akan kering. Ranting yang tidak terpakai yang kering itu akan dibuang dan dicampakkannya ke dalam bara api yang menyala. Karena seperti teman-teman tahu ya, ranting yang kering itu biasa kalau kita ke pedesaan. Jadi orang-orang di desa itu mereka mengumpulkan ranting yang kering, ranting yang tidak terpakai lagi untuk dijadikan sumber bara api. Nah, dimasukkannya ke dalam bara api. Nah, ranting itu seperti sudah tidak berguna lagi. Meskipun dia terlihat berguna untuk menyalakan kompor ya, tungku api gitu. Tapi itu sudah dibakar habis, dilenyapkan dari muka bumi ini. Jadi kita jangan asal memilih, kita jangan asal memutuskan tanpa kehendak dan seizin Tuhan. Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini itu harus seizin dan sekehendak dengan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku,
diberikannya kepadamu. Jadi teman-teman, menjadi anak muda Kristen itu semudah itu. Tuhan berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Syaratnya cuma satu, datang kepada Tuhan, andalkan Dia, percayakan Dia. Tuhan akan melakukan bahagiannya. Tapi kita harus lakukan bahagian kita terlebih dahulu, yaitu memberitakan kebenaran. Karena untuk berbuah yang lebat itu, kita harus menonjolkan, kita harus menghasilkan benar-benar menghasilkan suatu kebenaran yang baik dari orang lain gitu ya. Jadi maksudnya pohon anggur, dia akan berbuah buah anggur, bukan berbuah pisang atau yang lain gitu ya. Nah, dan anggur yang baik ini, anggur yang manis ini, itu dia dapat dari mana sih? Dia dari pokok anggur yang benar, dia ditanam, dirawat setiap hari, dirawat dengan kebaikan, dengan kasih sayang gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, kita menceritakan dulu gitu kebaikan Tuhan atas hidup kita seperti apa, tapi jangan mengada-ngada ya. Jadi yang teman-teman rasakan aja seperti apa, anugerah Tuhan yang kalian rasakan, kebaikan Tuhan yang kalian rasakan itu seperti apa sih. Nah, dan percaya bahwa ketika kalian memberitakan kebenaran akan Tuhan, nah buah-buah itu akan muncul. Buah-buah itu akan muncul, banyak orang yang mengenal Tuhan, dan kita pun jangan memegahkan diri. Bukan karena kita mengajak teman kita kenal Tuhan, jadi kita merasa, wah akhirnya gue bisa bermanfaat bagi orang lain, dan gue bisa menjadi dampak loh. Itu jangan juga, itu akan menjadi kesombongan kita. Dan ingat, Tuhan akan membuang ranting yang tidak berguna, yang ya seperti kesombongan-kesombongan yang teman-teman buat gitu, dengan menyaksikan cinta kasih Tuhan atas hidup kalian yang berlebihan, itu juga bisa menjadi kesombongan atas hidup kalian. Ceritakanlah kebenaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kalian tanpa dilebih-lebihkan. Selebihnya urusan Tuhan untuk mengkehendaki orang itu supaya dia bisa mengikut Tuhan. Jadi teman-teman, sharing gitu untuk kita menghasilkan buah-buah yang banyak itu, kita menceritakan kebenaran ke teman-teman kita, ke saudara kita, dan bawa dalam doa. Karena kalau kita datang kepada mereka dan kayak sedikit ada paksaan dari kita untuk mengenal Yesus Kristus, itu bukan kehendaknya, melainkan kehendakmu lah yang terjadi atas itu. Jadi teman-teman, untuk berbuah lebat juga kita harus diproses. Tadi di ayat yang sudah saya bacakan, akan ada buah yang diambil. Ketika kita sudah berbuah, buah itu akan diambil untuk menghasilkan buah lagi. Nah, itu supaya apa teman-teman? Supaya kita jangan stuck di situ aja. Kita harus berbuat lebih untuk Tuhan. Karena Tuhan akan mengkehendaki kita setiap harinya memberikan anugerah yang baru, berkat yang baru setiap harinya untuk kita. Janganlah kita untuk malas-malasan gitu ya. Lakukanlah dulu bagian kalian, tetap bertekun di dalam pelayanan kalian kepada Tuhan. Buat teman-teman yang pelayanan, makin tekun, makin rajin lagi. Dan untuk teman-teman yang saat ini tidak melayani, tenang, masih ada kesempatan kalian untuk melayani, untuk menghasilkan buah. Karena untuk menghasilkan buah itu tidak hanya kita sebagai pelayan saja. Teman-teman juga bisa menghasilkan buah dengan menceritakan keajaiban Tuhan yang tadi saya bilang ke teman-teman, ke saudara kita, ke yang lain gitu ya, mengajak untuk mengenal Tuhan. Janganlah kita untuk menariknya itu dengan kesengajaan untuk memaksa dia datang ke kita, jangan. Tapi mulai ajarkan pelan-pelan. Misalnya ada teman kita yang malas ke gereja gitu ya, kita ajak pelan-pelan. Ayo dong, berkat sama anugerah Tuhan kan udah datang nih ke atas hidup kamu. Masa kamu mau malas-malasan sih nggak datang kepada Tuhan? Jangan. Kamu harus berubah. Tuhan sudah memberkati kamu. Maka dari itu kamu harus datang ke sumber berkat itu. Nah mungkin saat ini kan teman-teman gak bisa datang ke gereja karena situasi pandemi corona ini. Jadi ketika teman-teman melihat ini, yakin dan percaya bahwa ketika teman-teman bertekun di dalam doa, teman-teman membawa hati teman-teman kepada Tuhan, di situ akan ada berkat tersendiri dari Tuhan. Yakin dan percaya itu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang memilih kita.
Kita sudah dipilih teman-teman sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan memilih kita untuk ada saat ini. Pasti akan ada pertanyaan teman-teman kayak, buat apa sih saya ada di bumi untuk melayani Tuhan? Buat apa sih kita ada di sini, kita bisa ada sampai saat ini? Ya, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita akan melakukan rutinitas kita sehari-hari. Nah, saat melakukan rutinitas sehari-hari, disitulah akan ada hasil yang harus kita kerjakan. Akan ada hasil yang akan Tuhan harapkan dari kita. Hasil yang kebaikan ya teman-teman. Bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jahat gitu. Jauhi seperti kejahatan berbohong dan lain-lainnya. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu menabur kedagingan maka kamu akan dibinasakan. Di dalam Galatia itu ada ayatnya. Jadi ketika kamu menabur di dalam roh, yakin dan percaya, kamu akan menuai roh dan sukacita yang daripada Tuhan turun atas kita. Untuk berbuah lebat itu cukup sulit karena kita harus diproses. Harus diproses dulu untuk kita bisa berbuah lebat dan kita tidak akan gagal gitu. Lakukan apa yang menjadi bahagianmu saat ini, kerjakan, berdoa dan percaya kepada Dia. Lakukan itu dahulu sebelum kalian memberitakan kesaksian yang hebat tentang Yesus Kristus. Ya teman-teman. Untuk saat ini itu aja yang mau saya bagikan kepada teman-teman, sharing singkat tentang berbuah lebat di dalam Tuhan. Sebenarnya untuk berbuah lebat di dalam Tuhan itu masih banyak. Ada kayak kesejatian dan buah lebat dari buah yang lebat gitu. Kesejatian dari buah lebat itu apa sih? Itu nanti ada di nextnya ya. Tetap beriman dan berteguh kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan atas kita. Ketika kita melakukan bagian kita, mintalah kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta di dalam doa, Dia akan berikan. Berikannya sesuai kemampuan kita ya. Kitanya jangan muluk-muluk. Biasanya kita itu muluk-muluk. Saya pun ketika meminta sesuatu udah dikasih, pasti akan meminta lagi. Itu jangan, kalau kata orang itu meminta-minta terus kayak kurang ajar gitulah. Apa sih, kenapa harus minta-minta? Kenapa kamu gak memberi gitu? Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan dulu aja. Memberi aja yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kamu meminta sesuatu. Karena kalau kamu meminta sesuatu, kamu minta ada imbalan di dalamnya. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Jadi lakukan bagian kalian, bertekun di dalam Tuhan. Selebihnya Tuhan yang atur. Tuhan yang akan memberkati kita. Jangan menginginkan sesuatu apapun dari Tuhan kecuali hanya ya lakukan aja bagianmu. Tuhan emang menyuruh kita untuk meminta, tapi meminta anugerah untuk kita bisa lebih sabar di dalam kehidupan gitu. Bukan yang meminta muluk-muluk untuk meminta berkat. Meminta berkat boleh, tapi sesuaikan dulu dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Apakah kita sudah berkenan untuk mendapatkan berkat yang lebih ketika kita meminta yang lebih? Oke, saya tutup di dalam doa. Itu saja sekian dari saya. Untuk nextnya minggu depan akan ada live streaming lagi untuk ibadah remaja kita, untuk ibadah youth kita. Saksikan jam 5 sore. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kehendak-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada, kami boleh mendengarkan sebagian sharing dari firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami ingin berbuah lebat ya Tuhan. Berikan kami anugerah, berikan kami kekuatan untuk kami dapat memberitakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk menceritakan, untuk menghasilkan buah-buah yang lebat yang akan Kau tanamkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya sampai saat ini kami ada. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.